Kasian kasian Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Suci Airifa dengan NPM 20231450762 dan teman saya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanas Febrianti dengan NPM 20314500763. Pada video kali ini kita akan membawakan mata kuliah manajemen umum dengan dosen pengampu Ibu Nimanizma SEMM dengan materi perubahan, perkembangan, dan inovasi organisasi. Simak video selanjutnya ya. Gaya manajemen baru dalam mengelola keanekaragaman. Interaksi manusia dalam kehidupan, terutama di dunia kerja, penting untuk menjaga keanekaragaman dan mencegah masalah dalam organisasi. Permasalahan yang muncul dalam organisasi lebih banyak disebabkan oleh kukuhnya menerapkan kebiasaan lama dan bukan karena dinamika pasar yang berlangsung saat ini. Tapi manajer sering mengabaikan hal ini dan lebih terpaku melihat lingkungan luar dan masa depan, seolah-olah proyeksi pasar yang tepat di masa depan dapat memberikan identitas baru bagi organisasi. Padahal pengalaman masa lalu sangat berarti bagi organisasi dan perilaku individu ditentukan oleh masa lalunya daripada oleh apa yang ada di hadapannya. Menurut Larry E. Grenier, dalam perkembangan organisasi terdapat beberapa fase yang dilalui, dimulai dengan evolusi dan berakhir dengan revolusi. Revolusi ini menandai adanya tuntunan perubahan organisasi secara substansial seperti praktik sentralisasi menjadi desentralisasi. Ada 5 fase evolusi dan revolusi. Yang pertama, fase kreativitas. Pada fase ini biasanya terjadi krisis kepemimpinan atau krisis of leadership. Jika fase ini lolos, maka dapat diteruskan ke fase 2 dan seterusnya. Yang kedua yaitu fase pengarahan. Pada fase ini, revolusi kedua muncul dari krisis otonomi, mendorong pendelegasian tanggung jawab manajer. Yang ketiga yaitu pendelegasian. Pada fase ini muncul krisis pengawasan atau krisis of control. Fase keempat yaitu fase koordinasi. Pada fase ini bertanggung jawab pada penanganan dan pelaksanaan sistem baru. Maka manajer lapis bawah lebih termotivasi sehingga organisasi bisa berkembang. Yang terakhir yaitu fase kolaborasi. Revolusi kelima ini dapat diatasi melalui penerapan struktur dan program baru yang memberikan keleluasaan pada karyawan untuk beristirahat, merefleksikan diri, dan menyegarkan diri mereka kembali, misalnya pemberian cuti panjang. Perubahan manajemen. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan masyarakat adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pelayanan yang berkualitas. 1. Perubahan rutin telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. 2. Perubahan peningkatan mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. 3. Perubahan inovatif, yaitu mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Tahap-tahap manajemen perubahan. Di sini, tahap-tahap manajemen perubahan ada 4.
yaitu identifikasi perubahan. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Kemudian, perencanaan perubahan. Pada tahap ini, harus dianalisis mengenai diagnosis situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Kemudian, implementasi perubahan. Terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembukuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi kemungkinan timbul masalah, maka dari itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data, maka dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Selanjutnya yaitu pengembangan organisasi. Perkembangan organisasi adalah suatu usaha terencana yang berskala organisasi, dikelola dari puncak, dan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang terencana dalam proses organisasi yang menggunakan pengetahuan perilaku. Pengembangan organisasi meningkatkan efektivitas dengan intervensi berdasarkan pengetahuan perilaku yang dikelola oleh pimpinan, tetapi juga meningkatkan prestasi, kepuasan kerja, dan kualitas kerja. Menurut Wendell Franz dan Ceci Bell, pengembangan organisasi yaitu upaya manajemen untuk memperbaiki pemecahan masalah, pembaruan organisasi, dan kultur organisasi dengan bantuan konsultan dan teknologi psikologi terapan. B. Perubahan dalam menanggapi inovasi. Secara umum ada dua jenis perubahan dalam organisasi. Satu, perubahan terencana. Perubahan terencana yaitu perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan serta tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Dua, perubahan reaktif. Perubahan reaktif yaitu suatu respon bertahap terhadap peristiwa ketika muncul. Bidang-bidang perubahan organisasi. Perubahan yang terjadi dalam organisasi setidaknya meliputi 3 bidang umum, yaitu 1. Struktur dan rancangan organisasi. Yang termasuk ke dalam bidang ini adalah rancangan pekerjaan, departementalisasi, hubungan pelaporan, distribusi otoritas, mekanisme koordinasi, struktur lini staf, rancangan keseluruhan, budaya, dan manajemen sumber daya manusia. 2. Teknologi dan operasi. Meliputi teknologi informasi, peralatan, proses pekerjaan, urutan pekerjaan, dan sistem pengendalian. 3. Orang. Dalam hal ini yang dipengaruhi ialah kemampuan dan keterampilan, kinerja, persepsi, ekspektasi, sikap, dan nilai. Selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Sedangkan menurut para ahli yaitu Stephen Robbins, inovasi adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk dan jasa. Dan menurut Everett M. Rogers, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang atau kelompok untuk diadopsi. Proses inovasi dapat berupa pengembangan inovasi. Pengembangan meliputi evaluasi, modifikasi, dan peningkatan ide-ide kreatif. 2. Aplikasi inovasi, yaitu organisasi menggunakan ide untuk rancang manufaktur atau pengantar produk atau proses baru. 3. Peluncuran aplikasi. Tahap organisasi memperkenalkan produk atau jasa ke pasar. 4. Pertumbuhan aplikasi. Permintaan produk atau jasa yang tinggi adalah kinerja ekonomi yang baik. 5. Kematangan inovasi. Mayoritas organisasi dalam suatu industri memiliki akses dan menerapkan inovasi serupa. Yang terakhir, penurunan inovasi. Inovasi berhasil, cari inovasi baru tanpa keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu sumber penolakan atas perubahan. Yang pertama yaitu penolakan individual. Karena persoalan kepribadian, persepsi, dan kebutuhan, maka individu punya potensi sebagai sumber penolakan atas perubahan. Penolakan individu yang terjadi karena persoalan kepribadian
persepsi, dan kebutuhan, maka individu punya potensi sebagai sumber penolakan atas perubahan. Yang kedua yaitu penolakan organisasional. Terdapat 6 sumber penolakan atas perubahan. Yang pertama itu inersia struktural, artinya penolakan yang struktur, organisasi, lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya yang menghasilkan stabilitas. Kedua, fokus perubahan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin terjadi hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Yang ketiga, inersia kelompok kerja. Walau ketika individu mau mengubah perilakunya, normal kelompok punya potensi untuk menghalanginya. Yang keempat yaitu ancaman terhadap keahlian. Misalnya, penggunaan komputer untuk merancang suatu desain mengancam kedudukan para juru gambar. Kelima, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan. Sistem pengambilan putusan partisipatif seringkali bisa dipandang sebagai ancaman kewenangan para penyelenggara dan manajer tingkat menengah. Yang keenam yaitu ancaman terhadap alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman bagi mereka. Selanjutnya yaitu perlawanan terhadap perubahan. Terdapat 4 alasan umum mengapa orang menolak perubahan, yaitu karena penilaian yang berbeda. Yang kedua yaitu karena kepentingan pribadi yang picik. Yang ketiga karena salah pengertian dan kurang percaya. Dan yang terakhir adalah karena toleransi yang rendah terhadap perubahan. Selanjutnya kita akan bahas tentang strategi mengatasi penolakan. Franz Jr. mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan. Yang pertama yaitu pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk. Contohnya ceramah, diskusi, laporan, dan lainnya. Yang kedua yaitu partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil putusan. Yang ketiga yaitu memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan-pelatihan. Memang memakan waktu, namun akan mengurangi tingkat penolakan. 4. Negosiasi. Lakukan negosiasi dengan pihak yang menentang perubahan dengan alternatif yang memuaskan. 5. Manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah melintir fakta, sebarkan rumor, sedangkan kooptasi yaitu memberikan kedudukan penting. 6. Paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan, memberikan ancaman dan menjatuhkan hukuman pada siapapun yang menantang dilakukannya perubahan. Saya wassalamualaikum bro. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami, dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, komen, dan like ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.